Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Aditya Pratama. Aku mahasiswa semester 5 di Universitas Trimagaha dengan NIM 612012321840. Kali ini aku akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yang mana mata kuliah kali ini diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Nah teman-teman, materi yang aku ambil yaitu tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Nah, apa sih konsep dasar manajemen sumber daya manusia itu? Nah, yang mana konsep dasarnya yakni perkembangan organisasi modern tidak dapat dilepaskan dari peran manusia sebagai penggerak utama seluruh aktivitas. Hampir semua perubahan strategi, inovasi, dan pencapaian organisasi bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Saat ini masuk di era transformasi digital yang dimana tantangan organisasi semakin kompleks, mulai dari persaingan global, perubahan teknologi yang cepat, sehingga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan dan efisien. Organisasi baik sektor publik maupun swasta dituntut untuk tidak hanya mempekerjakan tenaga kerja, tetapi juga mengelola pengembangan dan memberdayakan mereka secara sistematis. Disinilah manajemen sumber daya manusia memegang peran strategis. Mari teman-teman kita lanjut ke pembahasan, yang mana manajemen sumber daya manusia ini merupakan salah satu fungsi terpenting dalam organisasi karena berhubungan langsung dengan upaya mengelola individu yang menjadi penggerak utama dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, MSDM ini dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang meliputi proses memperoleh, mengembangkan, memelihara, dan memotivasi tenaga kerja agar mampu bekerja secara produktif dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi tersebut. Manajemen sumber daya manusia juga dapat memproses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kegiatan. Lalu berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi agar efektif dan efisien. Nah, definisi ini menegaskan bahwa MSDM merupakan kegiatan yang berfokus pada pengelolaan manusia secara sistematis dan berkesinambungan. MSDM juga bukan sekadar fungsi administrasi yang mengurus pencatatan pegawai atau penggajian, tapi juga mereka merupakan sistem strategis yang mempengaruhi arah perkembangan organisasi. Pendekatan MSDM menempatkan manusia sebagai aset, bukan beban biaya. SDM juga dianggap memiliki potensi yang dapat dikembangkan oleh pencapaian kinerja optimal. Karena itu, konsep MSDM terus berkembang seiring perubahan lingkungan organisasi seperti perkembangan teknologi, dinamika pasar tenaga kerja, dan tuntutan kompensasi yang semakin tinggi. Nah, teman-teman, konsep MSDM juga erat berkaitan dengan perilaku organisasi. Manusia memiliki karakter, motivasi, nilai, dan kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, teman-teman, pengelolaan SDM harus mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, dan budaya. Organisasi yang mampu memahami motivasi dan kebutuhan pegawai akan lebih mudah menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Teman-teman, MSDM juga tidak hanya mengelola pekerjaan, tetapi mengelola hubungan, motivasi, emosi, dan interaksi sosial dalam organisasi. Lalu selanjutnya ada tentang peran MSDM. Nah, yang mana peran MSDM ini semakin penting ketika organisasi menghadapi persaingan global dan transformasi digital. Nah, yang mana teknologi baru menuntut kompetisi baru, sehingga organisasi harus memperbarui kemampuan pegawai melalui pelatihan. Demikian pula, perubahan budaya kerja seperti sistem kerja fleksibel, tuntutan keseimbangan kerja ataupun kehidupan, atau bisa juga disebut work-life balance, dan peningkatan literasi digital mendorong si MSDM ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan manusiawi. Teman-teman, pengertian MSDM mencerminkan bahwa manusia ialah pusat keberlangsungan organisasi. Investasi pada pengembangan SDM bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan organisasi yang inovatif, responsif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu teman-teman, pemahaman komprehensif mengenai MSDM ini menjadi landasan penting
dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dari teori human capital yang dicetuskan oleh Gary Becker pada 1993 menjelaskan bahwa manusia merupakan bentuk modal yang nilai ekonominya dapat ditingkatkan melalui investasi seperti pendidikan, pelatihan, pengembangan, keterampilan. Nah, teori ini teman-teman berangkat dari asumsi bahwa SDM memiliki peran vital dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Semakin tinggi kompetensi seseorang, semakin besar juga kontribusi yang dapat diberikan kepada organisasi. Human capital memiliki 3 dimensi atau indikator utama, yakni yang pertama ada investasi pada pendidikan dan pelatihan, yang mana menjelaskan bahwa investasi pendidikan dan pelatihan menjadi faktor kunci yang meningkatkan kemampuan kerja. Misalnya teman-teman, pendidikan formal, pelatihan teknis, workshop, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kesehatan dan fisik mental teman-teman, yang mana kesehatan fisik dan mental ini pegawai juga merupakan modal penting. Pegawai yang lebih sehat, lebih produktif, lebih fokus, dan lebih siap menghadapi tuntutan kerja teman-teman. Salah satu contoh seperti kasus terkait pengembangan SDM, ASN dapat ditemukan pada pemerintahan daerah yang menghadapi tuntutan peningkatan kualitas layanan publik. Banyak pemerintahan daerah di Indonesia mulai menekankan bahwa peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan berbasis digital, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, serta program peningkatan kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya. Nah teman-teman, kasus yang sering kita jumpai ialah ketidaksiapan ASN dalam mengoperasikan aplikasi digital pelayanan publik. Misalnya, pada beberapa daerah implementasi sistem administrasi berbasis elektronik seperti e-voice, planning, atau sistem informasi kepegawaian daerah tidak berjalan optimal karena masih banyak ASN yang belum menguasai literasi digital. Kondisi ini menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat, dokumen sering terlambat diproses, dan kualitas pelayanan publik tidak meningkatkan secara signifikan. Pemerintahan daerah juga kemudian menyusun kebijakan untuk meningkatkan kompetensi ASN melalui program pelatihan digital seperti government training, seperti teknis aplikasi pemerintahan, dan BIMTEK pengelolaan data. Nah, yang mana program ini teman-teman bertujuan membentuk ASN yang adaptif terhadap perubahan teknologi serta kemampuan bekerja lebih efektif dan efisien. Teman-teman, kita sudah ada di ujung materi, yang mana seluruh materi yang aku udah jelaskan dari awal sampai akhir, kesimpulannya ialah sumber daya manusia merupakan fungsi strategi yang menempatkan manusia sebagai aset utama organisasi teman-teman. Lalu pengelolaan SDM juga mencakup proses perencanaan, rekrutmen, pelatihan,